Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan sehingga kita bisa bersilaturahmi di Jum sore ini dalam tema review dan pemantapan ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki. Baik, kakak semua, terima kasih yang sudah hadir di sore hari ini. Alhamdulillah, sebanyak 51 peserta. Baik kakak semua, sebelum kita mulai untuk Jum sore hari ini, alangkah baiknya kita buka bersama dengan bacaan Ummul Quran. Fi barokatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iya karena butuh ya Kristen akhirnya suatu mustaqim suatu yang tertentu lalu menjadi anak yang baik ayah bunda dan kakak semua, sebelum kita mulai untuk review dan pertanyaan tanya jawab terkait ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki, di sini kita ada nasib menuju Baitullah. Sebelumnya untuk kakak semua siapkan tempat duduk yang nyaman. Kemudian nanti tangan kanan taruh di dada sebelah kiri kita semua. Kemudian ketika kita bertalbiyah, tangan kita menghadap ke depan. Serasa kita memegang halusnya kain kiswa dan mencium harumnya kain kiswa. Untuk bait selanjutnya, kita tangan menghadap ke atas, berdoa kepada Allah, semoga kita segera dihadirkan ke sana, ke Baitullah. Baik kakak semua, kita nasib Baitullah terlebih dahulu. Menuju Baitullah, menuju Allah, bersihkan diri, sucikan hati. Arafah Mina, tujuan kita, bersama Armina reka perdana. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, ampuni kami atas segala dosa diri dalam perjalanan menuju haji. Berikanlah amal tertinggi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ayah, bunda, dan kakak semua yang hadir pada Zoom sore hari ini, Allah segerakan kita semua hadir ke Baitullah bersama keluarga tercinta. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, ayah, bunda, dan kakak semua, di sini saya Ena dari Kota Bogor akan membersamai kakak semua kurang lebih 1 jam ke depan. Dan di sini saya tidak sendiri, kita semua akan dibersamai oleh seseorang yang luar biasa. Beliau adalah seorang guru swasta yang bergajikan 1 koma. Dulu hidupnya penuh dengan permasalahan dan permasalahan, selalu gali lubang dan tutup lubang. Alhamdulillah, setelah beliau bertemu dengan ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki, mengamalkan dan mempraktekkan secara istiqomah, Allah hadirkan keajaiban demi keajaiban dalam kehidupannya. Beliau bisa hadir ke Baitullah setiap tahun, hampir setiap sudah 9 kali, dan insya Allah nanti tanggal 22 Januari tahun ini 2025, beliau akan hadir ke Baitullah bersama keluarga tercinta. Dan Masya Allah, amanah-amanah beliau bisa lunas dengan cara ajaib. Bahkan beliau mampu sudah mendaftarkan Haji Plus bersama pasangan tercinta, dan beliau memiliki usaha perlengkapan bayi dan anak yang bermodalkan lebih dari 3 miliar. Dan mitra beliau bermitra sejak tahun 2018. Mitra beliau ratusan dari Nusantara maupun di mancanegara. Beliau sebagai konsultan DKR atau dahsyatnya keajaiban rezeki, wasilah menjalankan bisnis Armina Daily. Beliau berpenghasilan lebih dari 200 juta, top 5 mobil stokis, dan meraih reward 27 juta, dan beliau mendapatkan apresiasi tur dalam negeri yaitu Bali dan tur luar negeri Singapura dan Malaysia. Dan alhamdulillah, sepulang dari menjalankan gerakan Umroh Akbar 1111 jamaah, Allah amanahkan beliau kendaraan CR Pajero Sport terbaru. Baik, ayah, bunda, dan kakak semua, kita saksikan video profil beliau.
Masya Allah. Masya Allah, luar biasa beliau. Baik ayah bunda dan kakak semua, mari kita panggilkan beliau yang sangat luar biasa dan inspirasi kita semua, Bunda Eli Junita dari Kota Jombang. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ena. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah, senantiasa dalam keadaan semakin sukses, semakin sehat, semakin kaya, dan semakin berkah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya baik Bunda, Masya Allah luar biasa sekali ini. Eh, di sore hari ini banyak peserta yang belum paham terkait ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki, cara mempraktekkan dan terkait bisnis atau wasilah bisnis Armina Daily. Mungkin saya beri kesempatan Bunda untuk menyampaikannya. Monggo Bunda. Sebelum kita tanya jawab untuk peserta yang sekiranya ada yang belum paham. Monggo Bunda. Oke, baik, Kak Ena. Terima kasih sudah diberikan waktu dan kesempatan untuk saya bisa bersilaturahmi kembali di sore hari ini dalam Zoom khusus review, pemantapan, dan tanya jawab ilmu DKR. Terima kasih, Kak Ena ini adalah salah satu alumni DKR juga, kakak-kakak juga konsultan DKR. Beliaunya juga sekarang masih berstatus sebagai karyawan. Tapi Alhamdulillah memaksa dirinya untuk keluar dari zona nyaman, ya. Kemudian memaksa beliau sudah berapa tahun jadi karyawan, Kak Ena? 25 tahun. 25 tahun jadi karyawan belum bisa ke Baitullah. Ya, Iya, Masya Allah. Wasilah Allah pertemukan dengan ilmu DKR. Ya, dalam waktu berapa lama, Kak Ena? kurang lebih 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. Sudah Allah mampukan bisa hadir di Tanah Suci bersama pasangan. Sudah Allah mampukan menjadi peraih reward di Armina Daily. Bisa berdalam negeri bersama komunitas CKR dan Armina Daily. Itu adalah apalagi rezekinya juga banyak keberkahan dan keajaiban-keajaiban juga datang di kehidupan Kak Ena. Hmm. Karena Kak Ena ini berani mengambil keputusan 2 tahun yang lalu menjadi bagian dari keluarga besar komunitas CKR. Terima kasih Kak Ena. Nanti tetap membersamai saya akan mulai dulu sapa-sapa kakak-kakak yang sudah hadir di Zoom kita sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak-kakak semuanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Senang sekali kakak-kakak ya, saya mewakili sekali lagi di sini kami membuatkan Zoom khusus karena ada banyak permintaan dari kakak-kakak yang ingin melakukan konsultasi yang belum bisa kami selesaikan dalam beberapa waktu ini dengan melalui telepon. Akhirnya eh, cara terbaiknya adalah kami mengadakan di setiap akhir sesi kelas DKR, kajian DKR, kami memberikan satu Zoom yang memang berbeda dengan Zoom yang lain. Di sini kakak-kakak tidak menerima ilmu eh, seperti di kelas-kelas sebelumnya yang disampaikan oleh guru besar kami. Saya mewakili guru besar kita, Bapak Haji Harun Ar-Rasyid, founder DKR, untuk bisa membersamai kakak-kakak melakukan konsultasi, melakukan sharing bersama kami. Kira-kira ilmu DKR mana yang memang belum kakak-kakak pahami dan mungkin juga dengan peluang usahanya ataupun apapun yang memang kakak dapatkan di kurang lebih 5 hari ya Kak ya. Kalau DKR-nya memang kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan diberikan kelas tambahan di hari Kamis, sedangkan hari Jumat pagi itu kita ada ilmu keajaiban Baitullah. Apapun yang menjadi ketidakfahaman kakak-kakak bisa disaringkan dengan kami, bisa dikonsultasikan dengan kami. Insya Allah kalau kakak memang benar-benar paham sesuai dengan pemahaman kami, bukan sesuai dengan pemahaman kakak gitu ya. Ada beberapa memang peserta DKR yang memahami dengan pemahamannya sendiri, sehingga ketika dipraktekkannya pun juga tidak memiliki hasil yang sama dengan kami. Jadi kami harapkan di sesi konsultasi seperti ini ya, di sore hari ini kakak-kakak sampaikan gitu, agar kami ini bisa ngecek sejauh mana kakak-kakak itu bisa benar-benar memahami ilmu DKR, memahami peluang usahanya, memahami ilmu keajaiban Baitullah, itu harus benar-benar paham.
Sekali lagi ilmu inilah yang akan menjadi penerang, yang akan menjadi solusi, yang akan memberikan, menyelesaikan masalah-masalah kita. Karena semua butuh ilmu. Tapi kalau ilmunya saja tidak paham, bagaimana akan paham juga dalam mempraktekkannya? Kalau ilmunya tidak paham, prakteknya tidak maksimal, bagaimana dengan hasilnya juga akan maksimal? Itu tidak mungkin kakak-kakak. Jadi pada sore hari ini saya berikan kesempatan untuk kakak-kakak, yuk kita di sini sama-sama alumni DKR, jadi lebih terbuka, santai. Tapi kakak-kakak akan banyak mendapatkan pengalaman dari kakak-kakak yang lainnya, para alumni DKR yang sudah banyak mengalami keajaiban-keajaiban entah dalam waktu sekian bulan, sekian tahun. Ya, kalau saya alhamdulillah sudah berjalan di komunitas ini saya 7 tahun. Ya, itu mudah-mudahan dengan pengalaman saya, dengan apa yang sudah saya praktekkan, saya pelajari, ya, saya praktekkan, saya diberikan Allah keajaiban demi keajaiban. Hal yang sama pula juga akan terjadi pada kakak-kakak semuanya. Kuncinya adalah rendahkan hati, kemudian kosongkan gelas ilmu, bersihkan pikiran kita dari prasangka negatif. Insya Allah dari situlah Allah akan mengangkat derajat kita, Allah akan memberikan solusi yang terbaik untuk kita. Jadi kita mulai ya kakak-kakak sharingnya, bisa dimulai karena sesi tanya jawabnya. Bisa disebutkan nama, konsultannya siapa, kemudian dibuka kamera kakak-kakak ya. Karena kita di sini niatkan untuk silaturahmi, di sini juga nggak banyak, kami memang mengundang hanya maksimal 100. Alhamdulillah kakak-kakak yang terbaik yang dihadirkan Allah ada 68 yang hadir di sore hari ini. Yakinilah ya, ketika kita di sore hari ini antara maghrib, antara asar dengan maghrib, itu waktu mustajabah kakak-kakak. Ya, saya doakan mudah-mudahan wasilah kita bersilaturahmi di sore hari ini, ya, karena di waktu yang mustajabah, mudah-mudahan apa yang menjadi masalah-masalah kita Allah selesaikan, ya, apa yang menjadi doa-doa kita Allah kabulkan, tidak pakai lama. Dan Allah selesaikan masalah kita dengan cara Allah, dengan cara yang ajaib. Wasilah kita bersilaturahmi dan kita bertolak ilmu sore hari ini. Ya siap kakak-kakak semuanya, silakan dibuka kamera. Karena kita kalau bersilaturahmi dengan saling bertatap begini, berarti kita saling menghargai majelis ini sebagai majelis silaturahmi juga majelis ilmu. Kalau kakak tutup kamera, ibaratnya ketika saya berbicara dengan kakak, kakak memunggungi kami. Jadi kurang sopan jika kameranya ditutup. Selama tidak ada uzur yang eh, apa namanya mendarurat gitu ya, uzur yang syar'i boleh dibuka kameranya. Dimulai Kak Ena. Baik, Bunda. Baik kakak-kakak semua, di sini kesempatan ya Kak. Jadi sekiranya ada yang belum kakak pahami, mungkin kakak mau konsultasi, di sinilah tempatnya. Jadi apapun yang belum kakak pahami terkait ilmu DKR-nya atau bisnisnya, silakan kakak eh, klik di bawah kakak, di Zoom kakak, di situ ada reaksi. Ada reaksi kemudian angkat tangan. Ya, atau kakak bisa tulis di kolom komentar. Gitu ya kak ya. Baik, di sini ada Kak Siti Rofiah. Kak Siti Rofiah, saya buka dulu. Di sini khususkan untuk peserta baru ya yang sudah mengikuti kajian DKR 123 tapi belum bergabung di komunitas. Baik, saya buka dulu. Silakan Kak, buka mic-nya. Perkenalkan nama kakak dan dari mana, kemudian konsultan pendampingnya. Sudah saya buka Kak, silakan dibuka dulu, diklik di Ya, bawah. Ya. sudah, Ya. sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ena, terima kasih Bu Eni Zulita ya. Saya perkenalkan, saya Siti Rofiah, Surabaya. Saya mengenal DKR ini via link Zoom, eh, Mbak Resti, Konsul. TikToknya Mbak Resti. J. Jadi di atas saya Kak Viro sama Bu Kamti. Kakak sudah bergabung atau baru mengikutin? Saya sudah mengikuti yang 1, 2, 3. Mm. Terus ini eh, minggu ke minggu kelima, keenam Kak. Saya gabung di sini, tapi sudah masuk
di bisnisnya, tapi masih awal, tapi Oh ya, masih belum tahu gitu loh. Kan boleh ya tanya ya? baik, untuk yang sudah gabung di bisnisnya, kita ada kelas sendiri. Ini Oh gitu. dikhususkan, ya mohon maaf, kita perkhususkan untuk yang sudah menyimak. Jadi baru mengikuti kajiannya, tapi belum paham terkait ilmunya dan untuk bergabungnya seperti apa, gitu. Nggih. Baik, kita kasih kesempatan untuk Kak Yenifa. Ya, Baik, Kak Ena. ya silakan Ya. Kak Yenifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. saya perkenalkan nama saya Yeni Agrika dari Lampung, Mm-mm. Mesuji. Saya terima kasih Kakak Ena dan Ibu Eli telah memberi kesempatan untuk saya. Ini yang kedua kalinya saya bertanya. Di sini saya mengikuti ilmu DKR ini sudah minggu ke-5. Insya Allah paling minggu keempat. Oh, tidak salah saya lupa. Nah, di sini yang ini saya tanyakan, Bu, Kakak, jika saya itu masih terpancing kadang berbicara yang negatif itu. Kadang-kadang karena kan lingkungan saya kan tempat kerja ya, Bu ya, ya Kakak ya. Di situ tempat bekerja saya itu lingkungannya itu kan ya biasa lingkungan kerja itu. Nah, di situ kadang-kadang mengajak bicara yang mengarah ke negatif gitu, Kak. Kadang-kadang itu suka keceplosan, astagfirullahaladzim, kayak gitu kan. Suka keceplosan. Nah, seperti itu tuh menanggapi gimana ya, Kak ya? Misalnya apakah saya harus, atau kalau saya nanti kalau dia malah dikira tidak ikut bergabung dengan mereka yang berbicara seperti dikirain tidak senang terhadap mereka. Padahal sebenarnya saya sangat senang walaupun tapi mereka berbicara seperti itu saya nggak mengikuti gitu. Tapi kan dikiranya nanti saya nggak Baik, dekat dengan mereka gitu, tidak mengikuti pertanyaannya tadi mereka gitu. bagaimana Jadi responnya Kak ya? stopnya itu harus gimana ya? Hmm. Kan saya itu nggak Baik, Kak. begitu kurang kurang itu Bu. De- Suaranya putus-putus. Ya Kak Yenifa, suaranya putus-putus. Saya sudah tangkap dari apa namanya pertanyaan Kakak. Mungkin cara menghadapi lingkungan yang negatif seperti itu ya Kak ya. Ya, mungkin Bunda Eli dijawab dulu atau kita sambung pertanyaan yang lain. Boleh sambung dulu kalau memang ada, kalau enggak bisa dijawab. Oke, tadi Kakak yang raisen siapa ya setelah Kak Yenifa? Oh, Maliha. Boleh dibuka mic-nya Kak Maliha? Ya, Kakak Maliha boleh tanya Kakak peserta baru sudah mengikuti kajian DKR 123 belum bergabung? Ya sudah, Alhamdulillah saya konsultannya Ibu Hera tadi dari Subang. Ya, boleh. Monggo Kak. Apa Ya yang ingin? Alhamdulillah saya sudah apa namanya mengamalkan yang DKR yang satu yang terapi maaf dan terapi apa namanya Ya, yang tiga. tiga Ikhlas, itu Nah, bersyukur. ikhlas ya. Ya Alhamdulillah saya tadinya itu nggak bisa tidur kalau malam itu Alhamdulillah sudah mulai bisa tidur, hmm, sudah agak lapang badannya itu. Dan alhamdulillah saya habis sholat duha ada aja apa namanya keajaiban, kadang-kadang ada rezeki walaupun sedikit-sedikit. boleh tahu? Terima kasih dengan Ibu Hera. Saya dari Palembang. Ya, pertanyaannya yang ingin Kakak tanyakan apa? Mau nanya itu apa namanya yang DKR 123 itu ngamalkannya itu apa setiap waktu apa kemana itu. Oke, baik. Pertanyaan diterima. Baik, Bunda Ya. Eli, di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama tadi terkait lingkungan, Bunda. Lingkungan yang buruk, cara menanggapinya bagaimana? Dan yang pertanyaan kedua,
Untuk mengamalkannya seperti apa? Apa setiap saat atau waktu-waktu tertentu? Monggo, Bunda. Oke, memang ya sekali lagi rezeki kita, wadah rezeki kita itu semuanya ditentukan oleh siapa teman kita. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi. Itu pun juga terjadi pada saya dulu, gitu ya. Ketika saya awal-awal bergabung di komunitas CKR ini, bagi saya nggak mudah. Apalagi saya memang ingin mensiarkan ilmu DKR ini ke siapapun, termasuk teman-teman seprofesi saya di sekolah. Apa yang terjadi? Saya malah dimusuhi. Ini bukan malah ilmu itu diterima, tapi saya memang dimusuhi. Tapi tidak apa-apa. Selama saya meniatkan itu semua untuk kebaikan dan memang itu perintah, menyebarkan kebaikan itu memang perintah Allah, saya tidak apa-apa. Betul. Jadi kalau memang ada teman-teman saya juga berusaha menjauhi. Kalau dulu mungkin saya punya ibaratnya komunitas gibah ya Kak Ena. Jadi ada grup yang memang ada yang mengkoordinasi ya untuk di situ kalau ada apa-apa kita ngerumpi, kita gibah sana sini. Ya ternyata memang itu juga menjadi perisai rezeki saya. Akhirnya ketika saya tahu ilmunya, saya jauhi. Saya keluar dari kelompok-kelompok seperti itu. Itu memang yang disarankan sama Abah Harun. Bukan berarti kita tidak berteman. Yang tahu niat kita adalah diri kita dan Allah. Jangan memikirkan mereka berpikir apa tentang kita. Ya kan? Yang penting kita tidak punya niat buruk pada siapapun. Allah Maha tahu. Jadi jangan jangan terlalu mempedulikan orang-orang yang memang tidak membawa manfaat untuk dalam kehidupan kita. Terutama itu malah bisa menjadi penyumbat rezekinya kita. Kalau saya gitu, saya keluar dari grup-grup yang memang saya anggap sudah tidak sehat. Saya anggap grup-grup itulah yang menjadikan saya wadah rezeki saya makin kotor. Akhirnya saya tinggalkan. Jadi saya permisinya itu bukan berarti memutus silaturahmi, tapi silaturahmi tidak harus dilakukan di grup. Saya lakukan di luar itu juga boleh dengan japri. Jadi tetap seperti itu, tidak apa-apa. Nggak apa-apa, orang berubah itu. Jangankan kita, ya. Jangankan kita. Kita itu manusia biasa, kakak-kakak. Nabi Muhammad aja yang sudah dijamin sebagai kekasihnya Allah dan dijamin surga, apakah juga disukai banyak sama semua umatnya? Tidak, ya kan? Banyak musuhnya dimusuhi sama orang-orang Quraisy, ya kan, kafir Quraisy. Makanya jangan gini ya, hidup kita itu tanggung jawab kita masing-masing. Mau kita bawa seperti apa? Selama kita tidak ada niat untuk menyakiti siapa-siapa, berubah aja, ya. Nggak apa-apa mereka berpikir saya begini, saya tidak begitu. Saya nggak peduli. Toh memang selama ini memang itulah yang membuat saya tidak menjadi seseorang yang luar biasa dengan komunitas seperti itu adalah ibaratnya toksik ya, racun itu. Racun untuk diri saya, makanya saya harus keluar dari situ. Saya harus hijrah ke orang-orang yang senantiasa positif. Gitu. Jadi bukan berarti tidak mau berteman, tapi eh, menghindari apa ya namanya perkumpulan orang-orang yang gak positif gitu loh. Jadi itu namanya racun atau toksik. Dikatakan teman-teman yang toksik kata guru kita jauhi. Ya, grup-grup yang tidak ada manfaatnya keluar saja. Itu memang langkah yang pertama saya lakukan untuk mengubah eh, saya menjadi lebih baik. Memang butuh butuh kekuatan, butuh adaptasi, dan memang itu nggak bisa dilakukan sebulan atau mungkin seminggu 2 minggu nggak bisa. Semuanya berproses kakak-kakak. Ya, selama kakak melibatkan Allah, Allah tahu apa yang kita lakukan. Udah itu aja. Yang tahu hanya Allah dengan kakak. Kakak tidak punya maksud, tapi kalau mereka respon mereka ke kita kok negatif, ya sudah nggak apa-apa gitu kan. Yang penting kita tidak ada niat bagaimana-bagaimana. Mungkin seperti itu ya Kak Ena untuk yang Kak Yeni tadi. Gitu. Kalau untuk siapa tadi Kak Maliha, Kak Maliha 1 2 3 yang dimaksudnya apa? Ini 1 2 3 banyak loh. Panjang lebar lebar ini nanti. Yang difokuskan yang apa? Mempraktekkan yang mananya gitu tuh. terapinya, Bunda. Terapinya dilakukan setiap saat atau kapan, Bu? Oh, hanya terapinya. Saya Ya. kira tadi kok bahasnya di kelas 1 2 3 gitu. Kalau hanya terapinya dipraktekkan kapan? Saya rasa sebenarnya sudah diberikan ya di grup diberikan informasi juga sama konsultannya. Kalau terapi syukur lakukan di pagi hari. Jadi meleknya mata kita, membukanya kita mata kita di dunia ini kita tidur itu dalam kondisi diambil sama Allah loh, ruh kita Bunda itu suaranya nyawa. mengecil ya?
Suaranya rada jauh ya? Suara saya mengecil? Nah, Udah? sudah. Ya. Udah. Jadi kita kalau dalam kondisi tidur itu, ibaratnya kita itu antara jiwa raga kita itu kepisah. Ya, maka ketika Allah kembalikan lagi, berarti kita itu intinya apa? Masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, masih diberi kesempatan Allah untuk bertaubat. Maka syukuri itu, ya. Maka kenapa syukur dilakukan pagi hari? Jadi meleknya mata kita itu bukan mencari HP, tapi mencari Allah. Cari Allah dulu. Terima kasih sama Allah. Masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan, masih diberikan keluarga. Jadi semuanya hal-hal yang kecil-kecil dulu disyukuri. Ketika kita mampu mensyukuri hal yang kecil, maka Allah akan datangkan hal yang besar dalam hidup kita. Ketika kita mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmat kita. Tapi ketika kita tidak mau mensyukuri itu semuanya, azab Allah sangat pedih, Kak. Bisa jadi masalah-masalah yang datang dalam kehidupan kita saat ini itu adalah bagian dari azab Allah. Karena ketidakmampuan kita untuk mensyukuri apapun yang sudah Allah kasih selama ini. Ibaratnya syukur itu kalau kita mau melihat apa yang dikasih Allah dengan apa yang diuji sama Allah, itu sangat jauh berbeda perbandingannya, Kak. Kalau ada kertas putih, itu adalah kebaikan-kebaikan Allah, ya, mungkin bentuk rezeki yang Allah kasihkan ke kita. Tapi ketika di situ ada satu titik hitam, yaitu misalnya ini adalah ujian atau masalah dalam hidup kita fokusnya pada satu titik yang hitam ini. Mengabaikan atau melupakan warna putih yang jauh lebih banyak lagi. Biasanya seperti itu. Sehingga fokus kita pada sesuatu yang hitam, pada masalah, maka masalah itu tidak selesai. Tapi akan datang lagi masalah berikutnya. Karena fokus kita hanya pada masalah kita. Kita tidak mau mensyukuri apa yang sudah Allah berikan, banyak bentuk rezeki yang Allah berikan ke kita. Dan untuk terapi maaf, terapi ikhlasnya, lakukan ketika sebelum tidur. Ini amalan orang-orang solih, Kak. Orang-orang yang makomnya sudah tinggi, ya. Amalannya apa? Bahkan ada cerita, mungkin ada video yang pernah kami kirim di grup ya, bagaimana dahsyatnya terapi maaf, bagaimana dahsyatnya terapi ridho atau terapi ikhlas. Itu luar biasa itu. Maka silakan diputar. Maka memang itu perintah Allah. Ketika kita mau tidur, dalam kondisi sudah memaafkan orang-orang yang sudah menzolimi kita, menyakiti kita, menipu kita, dan lain sebagainya. Kalau kita bisa memaafkan, maka nanti Allah juga akan maafkan dosa-dosa kita. Kalau kita bisa mengikhlaskan ridho dengan ketetapan Allah, dengan kondisi saat ini, entah itu kondisi yang tidak mengenakan, ujian apapun, ya kakak ridho, maka Allah juga akan ridho menyelesaikan masalah-masalah kakak. Jadi sebenarnya semuanya itu, kenapa Allah hadirkan DKR ini dalam kehidupan kakak, ini adalah bagian dari Allah itu ingin kakak itu berubah. Ketika kakak berubah, nanti Allah akan mengubah kakak, mengubah kehidupan kakak, mengubah rezeki kakak, mengubah nasib kakak. Bagi Allah itu mudah. Tapi lakukan dulu hal-hal yang memang diperintah Allah. Karena tiga terapi ini adalah cara kita untuk bisa membersihkan wadah rezeki kita, Kak. Ya, Kak Maliha. Kalau wadah rezeki kita ini sudah bersih, ya, maka nanti Allah itu gampang untuk ngisinya. Rezeki akan mengejar-mengejar kita, ya, mengejar-ngejar kita. Makanya ada istilah dikejar-kejar rezeki. Ketika kakak sudah terus membersihkan wadah rezeki kakak dengan terutama hati, ya. Hati ini wadah rezeki yang tidak terlihat, wadah rezeki yang tidak bisa dicuci dengan deterjen dan lain sebagainya, tapi memang harus dibersihkan terus dengan apa? Dengan terapi-terapi tadi. Itu adalah membuang sampah-sampah emosi yang selama ini menyumbat rezeki kita. Jadi yang bisa mengangkat sumbatan rezeki kita itu adalah diri kita sendiri. Yaitu dengan melakukan terapi itu secara istiqomah. Sampai kapan? Sampai bersih. Ya, ketika kita mungkin punya dendam sama orang lain, sampai kita ketemu orangnya saja kita sudah tidak ada rasa marah. Itu berarti sudah berhasil terapinya. Ya, sampai pada posisi kemarin-kemarinnya marah. Kemarin ketemu orangnya nggak mau ketemu orangnya, tapi sekarang sudah dalam kondisi biasa saja, sudah ridho, sudah ikhlas, sudah memaafkan, maka disitulah berarti terapi kakak sudah berhasil. Ya, lakukan sampai kapan? Ya sampai kakak benar-benar mendapatkan apa yang kakak dapatkan, gitu ya. Jadi
DKR ini memang wajib dipraktekkan. DKR ini simple, tapi sangat dibutuhkan. Seperti halnya air, ya. Air itu sesuatu yang sangat sederhana, tapi sangat dibutuhkan. Bahkan kalau tidak ada air, maka tidak ada kehidupan. DKR juga demikian, kakak-kakak. Maka terus praktekkan, terus lakukan ilmu-ilmunya mulai dari kelas 1, ya. Bagaimana kita memperbaiki hubungan dengan Allah dengan sholat tobatnya, berbanyak sholawat, berbanyak istighfar, ya. Kemudian minta maaf sama orang tua, pasangan, anak-anak. Kemudian lakukan sedekah subuh, terapi-terapinya. Insya Allah dengan kakak senantiasa menjaga hati pikiran kakak, maka nanti eh, banyak keajaiban akan terjadi dalam kehidupan kakak. Itu ya Kak Maliha ya. Dibuka lagi Kak Ena mungkin yang terkait dengan peluang usahanya juga boleh kakak-kakak yang memang butuh solusi untuk penghasilan tambahan, ya memang benar-benar di sini luar biasa ketika Armina Daily ini kita jalankan. Jadi DKR-nya jalan, peluang usahanya jalan, ini Masya Allah 100% nanti eh, terjadi percepatan rezeki yang luar biasa untuk kita. Itu ya Kak Ena ya. Baik, Bunda. Eh, kita beri kesempatan lagi. Tadi ada Kak Deden. Kak Deden peserta baru atau sudah alumni? Boleh kakak yang lain yang ada pertanyaan atau yang ingin disampaikan, silakan. Mungkin ada yang mengganjal atau yang ada yang belum kakak pahami. Disinilah kesempatan kakak untuk bertanya. Dipersilakan kakak. Atau kakak boleh tulis di kolom komentar apa yang ingin kakak tanyakan, bisa terkait peluang usaha atau apapun itu. Ini kesempatan kakak untuk tanya. Silakan kakak. Dipersilakan kakak-kakak waktunya karena terbatas ya, sampai jam 5 saja. Karena saya nanti ada Singkat. acara setelah ini. Jadi benar-benar dimaksimalkan waktunya. Ya. Yang ingin bertanya boleh silakan raise hand. Jadi di kolom bawah itu ada reaksi. Dari reaksi kakak bisa angkat tangan. Angkat tangan nanti lebih enak interaksi secara langsung begitu kakak. Ini Bisa juga kesempatan. mungkin di kolom komentar ya Kak Ena ya. Biar Ya, Bunda. ini tadi ada ya di kolom komentar mungkin. Di kolom komentar ini Kak Yenifah yang tadi. Insya Allah saya berkata. Ada lagi kakak yang lain yang ingin bertanya, silakan Kak. Ini Kak Yenifah. Terus maaf, ada lagi kakak yang ingin bertanya, silakan. Ini kesempatan kakak karena jika kakak belum paham atau kurang paham dengan ilmunya, bagaimana kakak untuk mempraktekannya. Terus, pasti kan kakak di sini semua punya impian ya, terutama impian ke Baitullah gitu. Nah, di sini saatnya untuk bertanya. Mungkin kakak bisa bertanya ke Bunda Eli terkait bisa 9 kali hadir ke Baitullah caranya seperti apa atau apapun itu. Jadi sekiranya yang ingin kakak tanyakan, inilah kesempatan atau waktunya. Atau tulis di kolom komentar boleh Kak. Di sini nanti saya akan bacakan apa yang menjadi pertanyaan kakak. Berarti kalau sudah nggak ada yang tanya, berarti semuanya udah paham Kak Ena. Kita pulang pagi ya, kita pulang cepat. Pulang Nggak cepat. sampai 1 jam udah selesai ya kan. Jadi kakak-kakak rugi-ruginya kakak gitu ya kalau cuma mengikuti DKR tapi tidak paham arahnya bagaimana nantinya gitu ya. Jadi kakak-kakak jangan hanya ngilmu tapi tidak mempraktekkan, kemudian tidak paham arahnya ini bagaimana, saya harus bagaimana setelah ini. Kok bisa kakak-kakak seperti itu? Ya banyak alumni yang berubah. Itu juga bukan karena mempraktekkan ilmu DKR-nya aja gitu ya. Banyak hal yang kita lakukan memang di komunitas kita. Jadi di komunitas kita itu Kak ya, kita itu tidak sebatas mempraktekkan ilmu DKR, tapi kami juga menjalankan peluang usaha syariahnya. Di sini itu bagi saya ya, saya yang hanya seorang guru swasta, 19 tahun saya bekerja ya, saya bergaji 1, 19 tahun. Tapi di Armina Daily ya,
yang ini memang Allah hadirkan dalam kehidupan saya tidak pernah meminta Allah pertemukan saya dengan DKR. Ya. Doa saya adalah saya ingin lunas amanah, saya ingin lunas hutang. Doa saya adalah saya ingin ke Baitullah. Tapi saya nggak tahu caranya, bagaimana caranya saya bisa mewujudkan semua itu. Ternyata Allah jawabnya adalah saya malah dipertemukan dengan ilmu DKR. Saya dipertemukan dengan peluang usaha syariah. Allah yang ngasih. Karena saya tahu kalau Allah yang ngasih, itu pasti yang terbaik untuk saya. Ya, karena Allah itu jauh lebih tahu apa yang terbaik untuk kita melebihi diri kita sendiri. Makanya saya terima. Saya masuk di komunitas ini, saya ikuti, saya belajar, saya berubah, saya dibimbing sama Pak Harun. Ya, apa yang terjadi? Keajaiban demi keajaiban terjadi dalam kehidupan saya. Kalau Pak Harun bisa ajaib hidupnya, ketika saya punya guru yang ajaib, maka hidup saya akan ajaib. Ketika saya punya guru lunas yang lunas amanah, saya pasti juga lunas amanah. Ketika saya punya guru yang sudah bolak-balik Mekah Madinah, bisa umroh, bisa haji, bahkan menjadi penggerak umroh terbesar, maka saya juga bisa dibawa ke Baitullah berkali-kali. Kalau tadi Kak Ena mengatakan 9 kali, nanti Januari tanggal 22 nanti itu adalah 13 kali bersama anggota keluarga saya. Nanti saya akan berangkat bersama 4 anggota keluarga saya. Itu adalah keajaiban bagi saya. Yang dulu berpikir 1 kali aja nggak bisa. 1 kali ke Baitullah itu nggak mungkin bagi saya. Tapi tidak ada yang tidak mungkin ketika kita benar-benar meyakini akan kuasa Allah. Saya tidak lagi menggunakan logika saya tidak lagi menggunakan eh, pemikiran-pemikiran saya, analisa-analisa saya buang dulu. Karena kunci keajaiban itu adalah dengan gak banyak mikir. Ya, keajaiban itu berarti membuang dulu logika manusia dan analisa-analisa kita selama ini. Kenapa hidup kita saat ini hanya seperti ini saja? Karena kakak membatasi kuasa Allah. Karena kakak menggunakan logika, karena kakak menggunakan analisa. Yang bagi kakak seolah nggak mungkin lah saya bisa itu. Kata Allah, hati-hati dengan prasangkamu. Ketika kamu prasangkakan kamu nggak bisa, maka itulah yang terjadi. Apa ini, Kak? Ini saya ingin daftar, Kak Yeni. Coba dibacakan tadi. Apa, Kak Ena? Ini dari Kak Yenifa. Assalamualaikum, maaf Kak, saya bertanya, saya ingin daftar insya Allah. Jika sudah ada uangnya pasti daftar Kakak Ena insya Allah. Saya insya Allah daftar, rezeki masih ada peluang untuk saya. Oh lagi ini dari Kak Nunung, saya belum paham tentang bisnis Armina Reka dan Armina Deli. Apakah kita jualan produk atau promosikan umroh? Dari Kak Nunung juga ada pertanyaan sama. Kak Nunu mungkin bisa dibuka aja ini mic-nya. Baik, Bunda. Jadi sebenarnya kakak-kakak ya, kalau masalah modal itu bukan modal uang sebenarnya. Coba saya tanya Kak Ena dulu. Kak Ena bisa buka mic-nya. Kak Ena dulu pada saat mengenal ilmu DKR, bagaimana kondisi Kak Ena waktu itu? Kondisinya sangat minus dan punya amanah di mana-mana. Masya Allah waktu itu, Hmm. jadi emang posisi dalam keadaan terpuruk, posisi minus, bahkan ibarat kata untuk kehidupan sehari-hari pinjam sama orang lain. Tapi saat itu saya memutuskan saya mau bergabung di sini, saya ingin merubah hidup saya. Gitu. Dari pertamanya seperti Waktu itu apakah Kak Ena juga bisa ambil paketnya langsung? enggak, saya pinjam. Saat itu saya nggak ada Jadi, pinjam. mm-mm. Gimana Kak Ena? Ya, untuk ambil paketnya saya nggak ada dana, saat itu saya pinjam karena saya berpikir ini kesempatan yang Allah kasih buat saya. Kalau saya nggak ambil kesempatan ini, kesempatan nggak akan datang 2 kali seperti apa yang disampaikan gitu. Karena kenapa Kak Ena berani mengambil langkah untuk pinjam? Apa yang membuat Kak Ena berani melakukan hal itu? Karena saya pernah berdoa, saya pingin suatu usaha yang bisa saya jalankan sambil kerja seperti itu. Jadi kalau posisi saya minus, saya berpikir gini, posisi saya minus, dengan minus ini nggak mungkin akan nutup, karena akan tambah minus kalau saya nggak mau berubah saat itu. Jadi saya berpikir, ya Allah beri saya peluang usaha atau beri saya suatu apa namanya
pekerjaan yang bisa saya jalankan sambil saya bekerja gitu. Dan alhamdulillah ketemunya dengan DKR. Masya Allah ya. Itulah namanya berani mengambil kesempatan. Peluang datang dari Allah. Kesempatan emas itu nggak datang dua kali, kakak-kakak. Ya, jadi kalau kita hanya melewatkan begitu saja, maka dia tidak akan datang lagi. Gitu loh. Makanya kenapa banyak orang-orang yang berubah itu karena mereka berani mengambil keputusan, mereka berani mengambil peluang kesempatan emas ini. Dan memang modalnya sebenarnya bukan karena tidak ada uang, ya Kak Ena ya. Modalnya adalah dititipkan keyakinan sama Allah. Ya, Iya enggak? Kalau Kak Ena nggak yakin, nggak mungkin Kak Ena ngambil keputusan bahkan melakukan pinjam uang. Hal yang sama terjadi pada saya, terjadi pada Pak Harun waktu itu. Jadi Pak Harun itu kakak-kakak ya, coba kita flashback ke depan beliau. Kalau kita mungkin saat ini terlilit amanahnya mungkin puluhan juta, ratusan juta. Lah Pak Harun, guru besar kita, itu miliaran loh bayangkan. Ya, kalau udah miliaran, beliaunya berani mengambil keputusan berarti beliaunya yakin. Lah yakin ini yang nggak banyak dimiliki orang karena masih menggunakan logika, masih membatasi kuasa Allah, berarti tidak melibatkan Allah. Padahal ini datanya dari Allah, Allah yang menghadirkan, Allah yang ngasih, tapi ditolak. Nah, ini kata Allah, ya sudah, kamu mau apa? Saya sudah berikan, saya ingin menjawab doa-doamu, wasilah ilmu DKR, wasilah peluang usaha syariah. Saya sudah pilihkan yang terbaik untukmu, komunitas yang terbaik, bisnis yang terbaik, syariah berkah dunia akhirat. Tapi kenapa kamu tolak? Karena apa? Karena kita masih menuhankan otak. Ya, kita masih pakai logika, kita masih pakai analisa bahwa saya nggak punya uang. Uang itu bukan modal, Kak. Modal itu keyakinan. Maka ketika kakak sudah diberikan keyakinan sama Allah, tangkap itu sebagai kesempatan emas. Kakak bisa memperbaiki kehidupan kakak, memperbaiki perekonomian kakak, bahkan bisa mewujudkan impian-impian kakak. Salah satunya adalah bisa ke Baitullah. Nah, kalau udah urusan akhirat kita dahulukan, maka dunia kita terselesaikan. Itu ya. Itu luar biasanya. Jadi mungkin ada pertanyaan dari Kak. Siapa tadi? Nunung ini bisa kan dibuka mic-nya? Kak Nunung sudah buka kamera, sudah buka mic-nya, Bunda. Oke, yang mana Kak Nunung? Sudah. Assalamualaikum Kak Nunung. Waalaikumsalam. Ya, tadi Nunung, pertanyaannya boleh diulang peserta nggak? baru? Oh, udah lama, udah eh, berapa? Ada 2 bulan lebih. Sudah bergabung di, Ya, oh sudah, belum bergabung, belum. Masih mikir-mikir, masih cari uangnya gitu, Kak. Modalnya belum siap untuk itu teh. Terus lagi Konsultannya mikir-mikir, siapa Kak Nunung? ya. Konsultannya siapa? Kapiro, kalau nggak salah, Kapiro. Kak Heeh, Biro. heeh, Oke, pertanyaannya apa tadi? ini apa masalah itu nanti jikalau kita gabung ya. Terus misalkan kita ambil paket yang berapa gitu. Terus nantinya kan katanya dikasih itu teh produk eh, apa Armina Daily yang gitu, Bunda, yang seperti itu ya. Kita itu Ya, produk itu promosikan ke orang lain, kita jual, terus apa kita konsumsi sendiri itu. Terus kan katanya itu udah ada apa? Oh, kalau masuk misalkan ikut yang 1,5 juta apa berapa ya eh, yang tarif yang kecil kayak berapa tuh? ya, ya 1,5. Nah, itu kita kan katanya udah dapat bisnis apa? eh, umroh gitu apa gimana belum ngerti ya itu saya teh maksudnya mau nanya itu saya kan kalau nanya cuma lewat WA gitu nah, lewat chatan. ya tangkap maksud dan pertanyaannya. Jadi begini, mungkin dari Kak Nunung ini menanyakan bagaimana menjalankan usaha Armina Daily, ataukah kita jual produk atau promosi produk, atau di sini kan ada Armina Reka terkait perjalanan umroh, seperti itu Bunda. Oke, Bagaimana? jadi untuk Armina Daily itu murni memang penjualan produk, Kak. Ya, jadi kita ini berdagang. Berdagang itu adalah sunnah Rasulullah. Rasulullah itu seorang pedagang, ya.
Dan ada hadisnya bahwa menjadi pedagang yang jujur dan amanah itu kelak ketika kita meninggal dunia itu akan dimasukkan ke dalam surga bersama orang-orang yang mati syahid dan orang-orang para nabi, para syuhada ya. Jadi itu luar biasanya kalau kita ini bisa meniru Rasulullah, artinya menjadi sunnah Rasul itu. Makanya saya, Kak Ena, meskipun kami ini seorang karyawan gitu ya, kami juga berpikir Kak ya, yang namanya karyawan, apalagi mungkin hanya ibu rumah tangga, ya kan? Kita ini jangan berada pada posisi nyaman gitu loh. Ya, ketika kita belajar kecerdasan keuangan, ternyata memang eh, uang itu tidak beredar di kuadran kiri, tapi beredar di kuadran kanan. Ya, kuadran kiri itu masih masih employ, self employ itu karyawan itu masih termasuk apalagi hanya ibu rumah tangga, ya kan? Nah, di sini untuk bisa mendapatkan rezeki yang luar biasa, perputaran uang yang paling banyak ada di kuadran kanan. Itu adalah bisnis dan investor. Nah, kalau bisnis modal banyak nggak punya, pengetahuan nggak punya, yang punya apa? Ya sudah ikuti yang paling bisa kita lakukan. Makanya saya juga hijrah Kak di sini. Saya tidak mau saya nanti ada masa pensiunnya, ya kan? Otomatis saya harus mempersiapkan apa yang saya jalankan ketika saya sudah pensiun nanti. Saya juga berpikir bahwa eh, kalau saya memang sebagai karyawan gak akan bisa mendapatkan rezeki yang jauh lebih besar lagi. Karena menjadi karyawan itu terbatas rezekinya. Tapi kalau saya menjadi pedagang, ternyata Masya Allah benar. Ya, kalau aja juga memerintahkan bahwa lakukan perdagangan jauhi riba kan gitu. Makanya ini semuanya perintah Allah. Lakukan ini untuk bagian dari ikhtiar kita, memantaskan diri kita untuk Allah berikan rezeki yang luar biasa gitu. Dan yakinilah ini kan kakak nggak pernah meminta. Tapi coba kakak berpikir, kenapa Allah datangkan peluang usaha syariah ini untuk kakak? Artinya Allah sudah memilihkan gitu loh yang terbaik untuk kakak. Toh ini syariah. Apalagi ini ada juga sambungannya dengan Biro Umroh Haji terbesar di Indonesia yaitu Armina Reka. Maka bisa jadi ketika kendaraan ini kakak kakak jalankan ya, kendaraan peluang usaha ini kakak menjadi punya wasilah, punya jalan untuk bisa ke Baitullah loh dengan adanya solusi ini. Bayangkan, berbisnis tapi bisa mendekatkan diri pada Allah. Itulah bisnis yang terbaik. Ya. eh, Kak siapa tadi namanya Kak Nunung ya, apakah berjualan berjualan produk? Iya, produknya dipakai dulu. Karena apa? Kita di sini diajarkan menjadi pedagang yang jujur dan amanah. Jujur itu berarti kita sudah mengkonsumsinya, tahu manfaatnya, baru kita nanti bisa menceritakan ke orang lain apa hasil dari produk yang sudah kita konsumsi. Jadi kita tidak sebatas apa ya, beli jual itu nanti kita tidak ada apa ya jujurnya dari mana. Kita nanti bukan faktanya tapi hanya katanya. Itu yang namanya tidak jujur. Jadi setelah itu boleh nanti diajarkan bagaimana berpromosi di online dan sebagainya itu banyak ilmu-ilmunya dan itu semuanya ada bimbingannya. Jadi makanya kenapa kami merasa mudah karena ini dilakukannya online. Makanya KNA saya tidak ada masalah walaupun kami masih bekerja. Ternyata bisa dilakukan loh itu. Dan ternyata benar ketika saya fokus menjalankan usaha ini di sela-sela waktu saya, itu bisa mengalahkan penghasilan saya bisa 10 kali lipatnya penghasilan saya menjadi seorang karyawan. Itulah luar biasanya di bisnis syariah ini bagi hasilnya luar biasa, sistemnya yang terbaik, sudah syariah secara sistem, produk, bagi hasil, itu semuanya sudah tersistemkan semuanya. Ya. Apalagi kakak-kakak yang hanya ibu rumah tangga. Kakak-kakak jadilah wanita yang mandiri, jangan bergantung pada suami. Ya kalau suami kita masih ada, kalau suami kita sudah dipanggil sama Allah, apa yang terjadi pada diri kita? Jadilah Khadijah di zaman modern. Istri Nabi aja, Khadijah, Siti Khadijah itu adalah pedagang yang sangat kaya raya, gitu loh. Lah, kita berarti kan pantas mencontoh itu, gitu loh. Kenapa harus malu menjadi seorang pedagang? Nabi saja pedagang, sahabat Nabi semuanya adalah pebisnis. Bahkan ya sampai sekarang kekayaan Utsman bin Affan itu sampai sekarang itu masih ada di banknya Arab Saudi sana. Itu adalah hasil dari apa? Semuanya perdagangan kakak-kakak. Ya, makanya di zaman sekarang jangan hanya mengandalkan yang namanya suami atau mengandalkan dari pekerjaan kita.
nggak cukup. Mungkin kalau tahun dulu-dulu cukup, tapi kalau zaman sekarang semuanya tuntutannya adalah kita harus melakukan perubahan. Makanya ketika kita bisa berubah, kita bisa mengikuti perkembangan zaman, hidup kita baik-baik saja. Gitu. Seperti itu ya. Jadi dijalankan. Kalau kalau 1,5 juta, mohon maaf belum bisa ada hak usaha untuk ke Arwina Rekanya, Kak. Kalau kakak ingin yang ada Arwina Rekanya, jadi punya 2 peluang usaha syariah, maka kakak harus ambil yang paket promosi, yang paket promo, ya, yang memang ada DP umrohnya. Berarti DP umroh itulah yang menjadikan kakak sudah berpartner juga dengan Arwina Reka karena kakak sudah diakui sebagai jamaahnya Arwina Reka dan itu juga bisa dilakukan, disiarkan. Makanya kenapa saya bisa setiap tahun ke Baitullah karena saya juga mensiarkan Baitullah. Jadi di sini tuh Masya Allah, hanya kita bekerjanya nggak melulu masalah bisnis, nggak ngurusi bisnisnya banget, tapi kita ini membantu banyak orang, memberi solusi pada orang, mensiarkan ilmu DKR, mensiarkan Baitullah. Masalah kita tiba-tiba diselesaikan tuh sama Allah. Nah itulah ajaibnya. Maka banyak hal yang kita lakukan yang kayaknya nggak nyambung. Tapi ternyata itu semuanya bisa membuat kita terselesaikan masalahnya. Ya, kalau tadi masalah apa lagi Kak Ena yang belum terjawab? Sudah mewakili atau belum yang tadi? Benar-benar. Sudah ya? Ya. Jadi silakan diikhtiarkan ya kakak-kakak. Sekali lagi, kalau kakak tidak berani mengambil keputusan, jangan berharap kehidupan kakak akan ada perubahan. Ya, kalau kakak masih nyaman di zona sekarang, ya nggak apa-apa. Hidup kan cuma 2 pilihan kata guru kita. Kita mau kaya yang bersyukur atau kita mau miskin tapi bersabar. Ya, pilihan itu silakan. Anda yang menentukan. Kalau saya nggak mau. Hidup saya cuma 1 kali. Kita hanya dikasih Allah tiket hidup itu 1 kali. Dan itu tidak bisa terulang kembali. Kita nggak bisa menjadi kita yang remaja kemarin. Jadi kita yang anak-anak nggak bisa. Makanya waktu nggak bisa diputar. Maka barang siapa yang bisa menghargai waktu, bisa memanfaatkan kesempatan emas dialah yang akan menjadi orang yang beruntung, bukan merugi. Ya, sekali lagi kesempatan emas itu hanya 1 kali, Kak. Tidak akan datang 2 kali. Jangan sampai menyesal, ya kan? Rugi serugi-ruginya kalau Allah sudah hadirkan yang terbaik, solusi yang terbaik dari Allah, tapi kakak tolak. Karena dengan apa? Masih menggunakan logika kakak. Kalau kata Pak Harun itu, kalau kita nggak melibatkan Allah, berarti kita itu masih menuhankan otak kita. Membatasi kuasa Allah. Seolah-olah Allah itu nggak mampu menghadirkan rezeki untuk kakak. Maka itu libatkan Allah, berbisik sama Allah, kata guru kita. Maka terus dekati Allah, sampai Allah ridho, berikan keajaiban rezeki, sehingga kakak bisa bergabung di komunitas ini. Yakinilah, Allah yang memberi, Allah sudah persiapkan banyak hal-hal baik untuk kakak. Ya, tinggal kakak mau melangkah atau kakak diam saja. Kalau kakak melangkah, kakak bergerak, minimal kakak ada harapan untuk Allah ubah kehidupannya. Tapi kalau kakak hanya diam saja, tidak melakukan apa-apa, tidak berani mengambil keputusan, bahkan hanya menganalisa, melogika dan semuanya, yakinlah, nggak akan ada perubahan apa-apa dalam kehidupan kakak. Gitu ya. Ada lagi Kak Ena, pertanyaan yang bisa dijawab? Di sini ada yang bertanya terkait sedekah subuh. Oke. Sedekah subuh itu Gimana? dilakukan setiap hari atau cuma hari Jumat? Seperti itu, Bunda. Ini dari Kak Yani. Oke. Oke. Sedekah subuh ya Kak ya. Sedekah subuh itu lakukan setiap hari Kak. Bahkan jangan hanya subuh aja kata guru kita. Kayak kita makan itu loh. Kan nggak makan cuma sekali aja. Nanti siang makan, malam makan. Ya itulah sedekah. Kenapa sih harus sedekah? Karena sedekah ini luar biasa Kak. Sedekah itu membeli kesulitan kita. Maka banyak orang ya yang masalahnya selesai wasilah dari sedekahnya. Sedekah itu menjauhkan kita dari musibah. Bahkan kalau kita mau kemana-mana, lebih baik kita sedekah dulu. Karena dalam perjalanan kita nanti itu akan dilindungi sama Allah. Karena wasilah dari sedekah. Bahkan orang yang meninggal dunia, jika ingin dihidupkan lagi, minta dihidupkan sama Allah, yang mau dilakukan apa? Sedekah. Karena sedekah itu luar biasa. Ya, oleh karena itu kakak silakan. Ingin ikut bisnis tapi belum modal karena masih justru itu kakak-kakak ini ada yang bertanya kak ya. Kalau sedekah sekali lagi benar-benar lakukan kapan saja. Setiap kakak kesulitan, kakak nggak nyaman, kakak hati kakak silakan sedekah. Sedekah tidak harus selalu dengan uang. Kakak mendoakan, kakak dengan bantu tenaga, memberikan pemikiran ke orang lain. Itu semuanya adalah sedekah.
Hal baik itu adalah sedekah. Ya, jadi jangan batasi dengan sedekah subuh aja. Tapi memang sedekah subuh ini ada keistimewaannya Kak dibanding sedekah-sedekah yang lain. Jadi kalau saya mewajibkan sedekah subuh. Kalau yang lain mungkin sunnah, tapi yang ini bagi saya wajib. Karena apa? Doa saya dulu, saya bisa ke Baitullah dalam waktu 1 tahun, itu adalah karena saya berdoanya ketika saya sedekah subuh. Saya hanya meminta sama Allah, karena memang di situ ada malaikat yang diturunkan Allah, yang mendoakan orang-orang yang bersedekah, akan dikayakan sama Allah, akan dicukupkan sama Allah. Tapi bagi orang-orang yang tidak mau sedekah, akan diseretkan rezekinya sama Allah. Kakak mau pilih yang mana? Mau rezekinya seret atau rezekinya lancar? Ya, maka lakukan sedekah itu. Dan terjadi benar. Saya hanya berdoa, ya Allah mampukan saya Desember 2018 saya bisa ke Tanah Suci, memenuhi panggilanmu, memenuhi eh, saya ingin ziarah ke makam Rasulullah. Apa yang terjadi? Terjadilah. Di bulan Desember 2018, Allah mampukan saya bisa ke Tanah Suci. Itu saya wasilah sedekah. Saya makanya meyakini, saya begitu punya hajat apapun, saya sedekahkan. Bahkan hutang, amanah, itu saya ambil jalan dengan sedekah. Saya ada ilmunya Kak di komunitas kita. Punya berapa amanah, mau dilunaskan berapa lama, ya kan? Kemudian sedekahnya harus berapa, itu semuanya ada rumusnya. Makanya sedekah itu bisa kita membeli kesulitan kita, bahkan bisa melunaskan amanah kita. Ya. Terus tadi ada kakak yang terakhir, ada yang bilang apa tadi, kayaknya mau bergabung tapi terkendala modal karena terlilit utang. Ya, justru saya Kak Ena ini juga terlilit amanah ya Kak Ena ya. Pak Harun terlilit amanah, semuanya terlilit amanah loh Kak. Berarti kan masalah kita sama, ya kan? Semuanya terlilit amanah, terlilit hutang, tapi bedanya kami melakukan ikhtiar. Mudah-mudahan ya Allah dengan ikhtiar yang kau berikan ini adalah jalanmu untuk melunaskan amanah kami. Nah, responnya beda. Sama-sama punya masalah yang sama ya Kak Ena ya. Tapi responnya beda. Pak Harun mengambil kesempatan ini bisa jadi ini pertolongan Allah. Bisa jadi ini cara Allah menyelesaikan amanah Pak Harun. Karena apa? Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Ketika Pak Harun berprasangkanya positif, berprasangkanya baik, ya dan berdoa seperti itu, terjadilah seperti itu. Sama dengan saya. Saya dulu masuk ke sini tujuan saya bukan saya ingin dapat uang, bukan saya ingin lunas amanah, tapi saya ingin ke Baitullah dulu. Ya, akhirnya apa? Saya ke Baitullah, saya berdoa di Baitullah. Kata Allah, siapa yang mau datang ke rumah saya ke Baitullah, dosanya tak ampuni. Satu, janjinya Allah ini. Dosa ini adalah sumbatan rezeki. Kalau sumbatan rezeki sudah diampuni Allah, diangkat semua sumbatannya, rezekinya lancar. Yang kedua, barang siapa jadi tamuku, kata Allah, jaminannya adalah doanya tak kabulkan. Maka saya berdoanya di Baitullah, minta dilunaskan amanah saya sama Allah. Minta Allah mampukan saya bisa daftar haji. Minta sama Allah saya bisa mengumrohkan orang tua saya. Semuanya saya minta di Baitullah. Bahkan sampai saya minta mobil Pajero Sport itu juga saya berdoanya di Baitullah. Dikasih semua sama Allah karena tidak ada doa yang ditolak sama Allah. Berarti kan bisa pakai cara ini saya. Berarti saya harus ke Baitullah waktu itu. Akhirnya, dan yang ketiga, siapa yang datang ke rumahku kata Allah, dikembalikan uangnya, dikembalikan rezekinya. Allah cuma pinjam sebentar, tak kembalikan. Ya, Allah akan ganti sesuka-sukanya Allah. Nah, itulah makanya kenapa kita itu di sini justru karena kami dalam kondisi minus, ya bukan lagi nol mungkin tapi minus karena banyak amanah di sana sini. Kami yakini inilah pertolongan Allah, inilah cara Allah menjawab doa kami, inilah saatnya Allah mengabulkan doa-doa kami, sehingga saya harus masuk di komunitas ini karena Allah yang mengirim untuk saya. Berarti ini yang terbaik untuk saya. Dan apa yang terjadi? Benar. Wasilah dari kami menjalankan peluang usaha syariah, wasilah kami mensiarkan kebaikan, Allah selesaikan amanah-amanah kami. Coba kalau kami tidak melangkah dulu, ya, mungkin tidak akan terjadi hal seperti ini. Karena gini Kak, hidup kakak 5 tahun ke depan, ya mulai 1 tahun, 2 tahun sampai 5 tahun, itu tergantung dari keputusan kakak saat ini. Sama kayak saya saat ini sudah 7 tahun. Kenapa hidup saya bisa berubah seperti ini, bisa ajaib seperti ini? Karena 7 tahun yang lalu saya memberanikan diri untuk mengambil keputusan bahwa inilah solusi terbaik dari Allah, bahwa inilah yang harus saya jalankan sampai saat ini. Dan apa yang terjadi? Terjadilah
semua masalah-masalah selesaikan sama Allah. Bahkan impian-impian saya satu persatu semuanya diwujudkan sama Allah, dikabulkan sama Allah. Karena di DKR ini sekali lagi kakak-kakak kalau hanya mengikuti DKR, kakak itu baru dapat kulitnya saja. Kakak itu baru dapat ilmu pengantarnya saja, baru dasar saja. Tapi kalau sudah bergabung di komunitas ini ya, nanti kakak-kakak mendapatkan ilmu lanjutannya yang lebih dahsyat lagi. Ibaratnya dapat dagingnya. Maka saya bilang tadi ada ilmu lunas amanah, ada ilmu percepatan ke Baitullah. Ingat, semua hal itu butuh ilmu. Tanpa ilmu kita tidak bisa. Ya, maka keutamaannya, makanya di sini apalagi ini semuanya online kakak-kakak. Yang bekerja tetap bekerja. Bahkan di sini ada yang masih bidan, ada yang PNS, perawat dan lain sebagainya. Mereka bisa, tinggal kita bagaimana mengatur waktunya. Ya, orang sukses itu bukan orang yang dikuasai oleh waktu, tapi orang sukses adalah orang yang menguasai waktu. Waktu harus saya atur. Saya tidak mau saya diatur sama waktu. Itu ya. Mudah-mudahan menjawab, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mungkin itu dulu sharingnya Kak Ena. Jadi nanti bisa ada pertanyaan lagi ya? Belum ada Sudah nggak ada? pertanyaan. Masih ada? Belum ada pertanyaan lagi, Bunda. Mungkin Oke, ini berarti gimana? mungkin bisa closing statement aja mungkin Bunda apa yang ingin Bunda sampaikan di sore ini karena ini udah jam 5 lewat. Oh, ini ada yang Oh, ini bertanya, ada yang bertanya berapa Bunda. harus dibayar apa tadi Kak Ena? Satu Mohon maaf pertanyaan terakhir. kalau tahu harus bayar berapa untuk bergabung di Armina Daily. Oh, kalau masa bergabungnya kan ada macam-macam paketnya, Kak. Itu tergantung dari paket apa yang mau kakak ambil. Kalau saya dulu, saya ambil paket yang ada DP umrohnya. Karena DP umroh itu adalah kafling saya ke Baitullah. Ya, karena DP umroh itulah yang uh, merupakan wadah rezeki saya untuk Allah kirim rezeki saya untuk bisa umroh. Karena Allah itu mengirim rezeki kakak-kakak sesuai dengan wadah yang sudah kita siapkan. Kalau saya sudah punya DP umroh, berarti saya sudah punya wadah rezeki untuk ke Baitullah. Itu kafling saya. Maka tidak akan Allah kasihkan kepada orang lain. Allah akan kasihkan untuk saya. Ya, jangan sepelekan kekuatan dari DP umroh. Kalau kakak ingin ke Baitullah, punyalah tiketnya. Punyalah kuncinya, yaitu apa? DP umroh. Maka ambil itu, dahulukan Allah, lakukan bisnisnya, insya Allah akan banyak pertolongan dari Allah. Ya, dahulukan Allah, libatkan Allah, maka nanti akan dimudahkan sama Allah. Ini Kak Ena mungkin bisa share pilihan paketnya ya. Jadi ada yang premium, ada ini yang paket promo. Ini kakak-kakak masih ada promo. eh ini ya, ini Kak, yang DP umrohnya di sini coba yang paket 999 ini luar biasanya. Ini khusus hari ini ya. Ini nggak saya kasih tahu juga sama Kak Ena. Khusus hari ini. Mohon diperhatikan, kalau dari guru besar kita ini kan kemarin ada paket yang 999 juta sekian ya. Itu kakak akan merupakan dua hak usaha. Kakak menjadi mitra dari Armina Daily ya. Kakak juga akan menjadi mitra dari Armina Reka. Jadi punya dua hak usaha. Kemudian ada paket eksekutif, apa ada paket eksekutif. Di paket eksekutif ini kelebihannya apa? Kakak dalam waktu 1 tahun sudah tidak perlu melakukan aktivasi, ya kan? Di sini kakak hanya fokus menjalankan usahanya, fokus belajar, fokus sekolah di komunitas kami. Nanti kakak akan diberikan ilmu, diberikan bimbingan. Produknya semua produk dapat. Bahkan hijab ini juga ada seperti yang saya pakai ini juga dari produk dari Armina Daily. Ya, ada banyak produk kecantikan, kesehatan, semuanya kakak dapatkan. Nah, kemudian kakak akan dapat berapa? DP umrohnya Kak Ena ada 2 di situ. Khusus hari ini, ya, terbatas hanya saya tambahi Kak Ena untuk hari ini ya. Khusus hari ini hanya ada dua paket ya yang promo tidak dapat 2 DP umroh tapi 3 DP umroh masing-masing senilai 3,5 juta. Berarti kakak bayar 10 juta ya 9 juta ya. Kakak ini nanti kakak dapat DP umrohnya itu 10,5 juta. Nah itu kan untuk 3 orang ini kan masing-masing 3,5 juta. Intinya kakak di sini gratis loh bayarnya. Ya enggak? Sudah gratis dapat produk, dapat hak usaha umroh haji dan dapat hak usaha bisnis.
Ini bisa dijalankan kakak-kakak terutama yang masih bekerja saat ini adalah peluang kakak untuk nanti pensiunnya kakak, mempersiapkan pensiun kakak untuk punya usaha, punya bisnis yang dijalankan saat ini. Ya, itu luar biasanya. Khusus hari ini ya Kak Ena, 2 saja. Saya tambahi DP umrohnya ada 3. Ya, yang setelah itu berarti nanti hanya ada 2 DP umroh untuk promo, yang lainnya ada paket reguler ya Kak ya. Ini kalau promo memang tidak dari perusahaan, tapi kalau paket reguler dari perusahaan 1,499 atau 1,5 ya. Kemudian ada paket yang premium plus 3,5, ada yang tadi paket eksekutif ya kan, paket eksekutif 8,99 ini. Jadi silakan kakak pilih. Kalau saya dulu ambil paket yang ada DP umrohnya. Karena itu adalah kafling saya. Itu adalah tiket saya, kunci saya untuk saya bisa ke Baitullah. Saya mendahulukan Allah, maka Allah akan mendahulukan saya. Saya memenuhi panggilan Allah, maka masalah-masalah dunia saya, akhirat saya kejar, dunia saya dapat. Ya, itulah luar biasanya di komunitas kita, tidak sebatas membicarakan masalah dunia, tapi akhiratnya luar biasa. Ya, itu dulu Kak Ena, mudah-mudahan bermanfaat kakak-kakak. Sekali lagi, hidup kakak saat ini, ya, setahun ke depan, 2 tahun sampai 5 tahun ke depan, tergantung dari keputusan yang kakak ambil saat ini. Ya, kakak berani mengambil keputusan, maka kakak ada kesempatan untuk merubah kehidupan kakak. Ya, karena sekali lagi kalau bukan kita yang mengubah, maka jangan tunggu Allah mengubah kita. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hambanya selama hambanya atau kaumnya tidak mau melakukan perubahan dirinya sendiri. Jadi jangan tunggu Allah mengubah kehidupan kakak. Jangan berharap Allah akan mengubah kehidupan kakak kalau kakak sendiri tidak melakukan perubahan. Kenapa Allah hadirkan DKR? Itu adalah bagian dari cara Allah memaksa kakak untuk melakukan perubahan. Apalagi diberikan peluang usaha syariah, ini bisa jadi menjadi jalan terbukanya rezeki-rezeki yang lebih berkah dunia akhirat untuk kakak-kakak semuanya. Dan mudah-mudahan menjadi jalan wasilah bagi kakak bisa memenuhi panggilan Allah yang seumur hidup kita. Allah hanya memanggil kita 3 kali, panggilan sholat, panggilan ke Baitullah, dan juga panggilan ke rahmatullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami hadir tidak memberikan masalah, tapi kami hadir mencoba memberikan solusi. Kalau kami bisa, Kak Ena bisa, kakak-kakak alumni yang lain bisa, maka yakinilah kakak-kakak juga pasti bisa. Asalkan melalui jalan yang sama. Ya, apa yang sudah kami lalui, silakan diikuti, silakan dilalui, maka nanti hasilnya juga akan sama. Tapi kalau jalan kita berbeda, jangan berharap hasilnya sama. Terima kasih Kak Ena, saya mewakili para konsultan DKR semuanya, mohon maaf lahir batin jika banyak kekurangan. Ya, sekali lagi kita bertemu baik, berpisah juga baik. Ya, sekali lagi yang membedakan adalah siapa yang berani mengambil keputusan. Ya, hari ini setelah Zoom ini nanti grup akan kami bubarkan. Bagi kakak-kakak yang sudah memutuskan untuk bergabung, kami akan pindahkan ke grup lanjutan, grup bimbingan dari guru besar kami. Di situ berarti kakak sudah siap sekolah, ya siap mendapatkan ilmu-ilmu lanjutannya. Tapi kakak yang tidak berkenan bergabung juga tidak apa-apa, itu pilihan kita masing-masing. Kakak nanti akan kami keluarkan dari grup karena grup akan diisi dengan peserta DKR yang baru untuk hari Senin besok. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bunda, apakah perlu dikasih nomor handphone? Oh Untuk ya, mungkin kakak-kakak ini karena keterbatasan waktu ya, bagi yang memang masih ada yang mau disaringkan, ada yang mau dikonsultasikan sama saya, ya bisa kakak-kakak hubungi nomor WA saya 0821 3105 3748. Ya, silakan nanti di luar forum ini, di luar Zoom ini bisa ini di screenshot di layar HP kakak ya. Dituliskan sama Kak Ena 0821 3105 3748. Nanti kita bisa lanjutkan by phone ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Assalamualaikum Bunda. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bunda Eli atas ilmunya dan sharingnya hari ini. Semoga Bunda selalu diberi kesehatan, keberkahan usia, dan semua dijaga dan ditambahkan rezekinya. Amin. Ya, baik kakak semua, kesempatan tidak akan hadir 2 kali, dan kami di sini memberikan solusi yang terbaik untuk kakak. Yakin, apapun keputusan kakak hari ini akan menentukan kehidupan kakak
3-5 tahun yang akan datang. Jadi, kakak semua segera ambil keputusan terbaik, hubungin konsultan pendamping, ambil formulir pendaftaran, yakin Allah akan merubah kita selama kita mau berubah. Saya Enah dari Kota Bogor, mohon maaf lahir batin apabila ada salah kata atau sikap yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.